Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Maulina Salsabila dengan NIM 23106661 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini aku akan mempraktikkan tentang bagaimana kita mengaplikasikan sebuah library dalam Python, yaitu library Matplotlib. Nah, tapi sebelum kita harus tahu apa sih sebenarnya Matplotlib itu. Jadi Matplotlib itu adalah sebuah library dalam Python yang mana digunakan untuk memvisualisasikan data ke dalam bentuk visualisasi statis, animasi yang interaktif, yang disajikan dalam Python. Nah, di dalam Matplotlib ini juga memuat berbagai macam jenis grafik. Biasanya ada yang berbentuk histogram, terus ada yang berbentuk scatter plot, terus ada yang berbentuk box plot, dan juga masih banyak lagi. Nah, dalam pengaplikasi sendiri, Matplotlib ini sering digunakan berbarengan dengan library NumPy, yang mana itu library untuk komputasi numerik menggunakan Python. Dan juga bisa juga library ini digunakan berbarengan dengan library Pandas karena dia berhubungan untuk mengelola sebuah data seperti itu. Nah, seperti biasa, kita langsung mulai aja dalam melakukan pemrogramannya. Nah, seperti biasa kita masuk ke dalam aplikasi VS Code-nya ataupun idle ataupun apapun itu untuk ngoding menggunakan Python. Nah, di sini aku udah buat sebenarnya pemrogramannya. Jadi di sini aku akan menjelaskan aja secara lebih detail. Nah, tapi hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat pemrograman ataupun box plot ini itu adalah datanya. Jadi di sini aku telah mempersiapkan sebuah data yang aku ambil dari jurnal. Jadi ini adalah uji statistik tentang curah hujan yang ada di Jakarta. Jadi di sini aku sajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita save aja. Terus kita juga harus menempatkan folder yang mau kita baca dengan file codingan kita itu di folder yang sama. Agar apa? Agar nanti file itu bisa terbaca teman-teman di codingannya kayak gitu. Jadi di sini langsung aja ke tahap pertama. Karena kita akan berhubungan dengan pembacaan data, jadi di sini kita harus mengimport pandas spd. Nah, lalu kemudian jadi ini kita import pandas spd itu untuk mengaliaskan pandas menjadi pd. Nah, lalu kemudian di sini kita ketik juga from matplotlib import pyplot as plt. Jadi kita mengaliaskan pyplot itu menjadi plt. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang penting selanjutnya itu adalah kita melakukan pembacaan terhadap data. Jadi file Excel yang berisikan data-data tersebut kita baca di dalam Python. Caranya kayak gimana? Caranya pertama kita buat variabelnya dulu. Nah, untuk variabelnya ini bebas banget mau dinamain apa aja. Cuman aku namain ch main kendal. Terus habis itu karena tadi aku mengaliaskan pandas dari pd, jadi aku ketik pd.read underscore Excel. Nah, untuk ini jenis Excel ini bisa Excel itu tuh bisa disesuaikan. Jadi nanti tuh sesuai sama data yang bakal teman-teman pengen baca, entah itu Excel ataupun CSV kayak gitu. Nah, terus di sini dalam kurungnya ini kita juga nulis judul dari filenya. Nah, penting banget untuk selain juga kita memastikan file dan juga file data dan juga file data yang mau dibaca dan juga file coding di dalam satu folder yang sama, kita juga harus memastikan penulisannya. Jadi penulisan judul file itu benar-benar harus tepat agar bisa terbaca. Jadi kita nggak boleh ada typo atau apapun itu. Jangan lupa ditambahkan dengan jenis filenya yaitu XLSX, dan itu bisa sangat menyesuaikan dengan jenis file yang bakal teman-teman baca, misalkan jenis file CSV dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi di sini aku tuh membuat variabel-variabel yang mana
variabel itu nantinya berfungsi untuk seperti kayak kolom mana sih nanti yang bakalan kita jadiin box plotnya kayak gitu. Nah, jadi di sini aku buat nama variabelnya bebas lagi, tapi di sini aku buat statistik main candle yang mana di sini itu diambil dari variabel CH candle, tapi untuk kolom S aja. Nah, jadi kita buka dulu. Jadi di situ kan ada beberapa macam kolom ya. Ada S, ada ZUG, terus ada CV-nya. Jadi nanti masing-masing kolom ini bakalan aku buat box plotnya masing-masing. Jadi di sini makanya aku buat variabelnya masing-masing kayak gitu. Jadi di sini ada statistik main candle yang mana nanti isinya tuh hanya kolom S, terus nanti ada Z score uji yang mana nantinya itu adalah isinya kolom Z ujinya, terus ada conversion variasi yang mana nanti bakal ada isinya itu kolom CV yang mana semua data-datanya adalah diperoleh dari hasil variabel CH main candle yang mana di dalamnya itu terdapat pembacaan filenya yang mau kita bentuk ke box plotnya. Nah, lalu kemudian di sini kita langsung ngebuat si box plotnya. Nah, sebenarnya kan jenis-jenis itu kan jenis-jenis visualisasi itu kan bakal banyak banget. Nah, tapi teman-teman, sekarang itu karena aku NIM 61, maka dari itu aku ditugaskan untuk membuat visualisasinya dalam bentuk visualisasi datanya dalam bentuk box plot. Nah, jadi untuk membuatnya tinggal kita klik PLT karena tadi kita mengaliaskan pipotnya ke PLT. Jadi kita klik plt.boxplot. Ini adalah jenis visualisasi data yang bakal kita gunain. Nanti itu bakal teman-teman bisa macam-macam kan sesuai dengan keinginan mau membuat visualisasinya seperti apa, entah itu histogram kah atau apakah. Jadi bisa disesuaikan. Nah, juga di sini kita tinggal kurung siku. Nah, kurung siku di sini kita panggil semua variabelnya, variabel-variabel yang bakal kita jadikan box plotnya. Lalu kemudian kita kasih label juga. Nah, label itu berfungsi untuk menamai si box plot ya. Jadi kan setiap di sini nanti bakal muncul 3 box plot nih karena aku memang merancang untuk membuat 3 box plot kan. Jadi makanya di sini untuk pelabelannya juga namanya masing-masing. Jadi nanti ada box plot yang namanya S untuk statistiknya, terus ada box plot yang namanya ZUG, terus juga ada box plot yang namanya CV untuk koefisiensi variasinya kayak gitu. Nah, terusnya di sini aku juga ingin menambahkan judul di visualisasi box plotnya. Jadi judul secara keseluruhan. Untuk judulnya bisa diisi macam-macam juga nih. Jadi kita tinggal klik aja plt.title untuk dalamnya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, lalu aku bakal namain kan ada X dan Y. Nah, untuk X-nya kan tadi udah dinamain kayak gini ya, ada S, Z, U, J, dan juga CV. Nah, tapi untuk yang Y-nya, di sini aku mau namain values-nya. Jadi kita tinggal klik aja deh plt.ylabel. Di sini aku namain untuk si axis Y-nya itu aku namain values. Nah, terus hal terpenting yang sampai nggak boleh ditinggalkan itu adalah penulisan perintah ini plt.show. Kenapa? Nanti kalau misalkan kita enggak menuliskan plt.show, nantinya visualisasi yang kita inginkan itu tidak muncul, teman-teman. Meskipun nantinya dia nggak error dalam pemrograman ininya, tapi kalau misalkan kita enggak ngasih ini plt.show, itu nanti dia tidak akan muncul. Jadi penting banget nih untuk menuliskan plt.show seperti itu. Nah, selesai deh. Nah, sekarang coba kita running. Tada! Dia sudah jadi seperti ini. Nah, dari hasil visualisasi ini kita bisa banget mengetahui bahwasannya setiap data S, ZUG, dan CV dia memiliki range yang berbeda-beda. Nah, kalau si data S itu memiliki range yang kecil, sedangkan ZUG dia itu memiliki range yang lebih besar. Dia juga
memiliki extreme outlier-nya bahkan di atas 4.000. Nah, untuk yang data CV-nya juga dia sama, dia memiliki range yang kecil. Nah, terus di sini kan ada nih si oren-oren. Nah, ini tuh adalah si mean-nya atau nilai tengah dari setiap data. Seperti itu. Sekian untuk penjelasan modul kelima tentang matplotlib, khususnya dalam membuat box plot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.